Selamat datang di Ruang Belajar Departemen Akademi Prestasi. Perkenalkan, nama aku Safeka Putri dari Ekonomi Syariah 61 sebagai tutor ekonomi dasar. Perkenalkan, nama saya Zulas Ishak dari Ekonomi Syariah 61 sebagai tutor ekonomi dasar. Selamat menonton! Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ruang Belajar Ekonomi Dasar Bab 11. Jadi kita bakalan belajar mengenai pengangguran. Nah, jadi di dalam video ini kita bakal belajar apa aja sih? Yang pertama, kita bakalan belajar mengenai definisi pengangguran dan cara mengukurnya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan dan kategori pengangguran. Kemudian adalah yang ketiga, pengangguran serikat terhadap pengangguran, pengaruh serikat pekerja terhadap pengangguran, dan yang keempat adalah teori upah efisiensi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita bakalan belajar mengenai statistik angkatan kerja. Nah, kalau kalian lihat di PPT-nya gitu ya, jadi kan ada diagram nih. Diagram lingkaran pertama itu adalah populasi usia kerja. Nah, kemudian di dalam lingkaran ini ada lingkaran lagi, yaitu adalah angkatan kerja. Nah, dalam angkatan kerja itu nanti dibagi lagi menjadi, ini adalah pengangguran, dan juga ini adalah orang yang bekerja. Nah, jadi kita bakalan bahas satu-satu tiap layernya. Yang pertama adalah layer pertama yang paling besar, lingkaran paling besar adalah populasi usia kerja. Nah, populasi usia kerja itu adalah orang yang berumur di atas 15 tahun. Jadi orang-orang yang berumur di atas 15 tahun itu udah termasuk populasi usia kerja. Nah, dalam populasi usia kerja ada lingkaran yang pertama angkatan kerja, dan yang ini adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja. Nah, apa sih angkatan kerja itu? Angkatan kerja itu adalah populasi usia kerja yang pada minggu sebelumnya bekerja, sementara absen dari pekerjaan tetapi memiliki pekerjaan dan juga pengangguran. Nah, nanti di dalam angkatan kerja itu dibagi lagi teman-teman, ada yang orang bekerja dan pengangguran, nanti bakal dibahas lebih detailnya lagi. Nah, untuk yang bukan termasuk angkatan kerja itu adalah orang berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak diklasifikasikan dalam angkatan kerja, seperti kita sebagai mahasiswa, kemudian siswa, terus ada ibu rumah tangga atau lain sebagainya, itu termasuk bukan angkatan kerja. Jadi mereka tuh tidak masuk angkatan kerja dan tidak bekerja istilahnya. Jadi mereka punya tugasnya masing-masing gitu selain bekerja. Nah, kita mau lanjut nih mengenai angkatan kerja itu sendiri yang terdiri dari orang yang bekerja dan juga pengangguran. Kita next ke slide berikutnya. Nah, ini mengenai statistika angkatan kerja. Tadi kan di dalam angkatan kerja itu pengangguran tuh hanya sebagian lah ya, ada pengangguran dan juga orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu adalah selain yang pengangguran ya, orang yang bekerja. Nah, definisinya gimana sih? Jadi untuk orang yang bekerja dulu ya teman-teman. Jadi orang yang bekerja itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan pekerjaan atau membantu melakukan pekerjaan setidaknya 1 jam secara terus-menerus selama seminggu. Jadi ketika ada seseorang yang dia melakukan pekerjaan minimal 1 jam selama 1 minggu berturut-turut, maka orang tersebut termasuk orang yang sedang bekerja. Nah, bagaimana dengan pengangguran? Pengangguran terbuka ini terdefinisi oleh 4 definisi. Jadi
ketika seseorang itu memenuhi salah satu aja dari 4 definisi yang ini, A, B, C, dan D, dia termasuk ke dalam pengangguran terbuka. Untuk definisi yang pertama adalah orang tanpa pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Ini kan biasanya ada fresh graduate yang dia lagi nyari pekerjaan, sedang mencocokkan pekerjaannya, itu termasuk pengangguran terbuka. Nah, untuk definisi kedua adalah orang tanpa pekerjaan yang telah mendirikan bisnis atau perusahaan baru. Nah, dalam konteks ini adalah perusahaannya itu belum launching, jadi masih tahap persiapan awal. Jadi butuh waktu untuk si orang tersebut pindah dari pengangguran ke orang yang bekerja gitu. Jadi mendirikan bisnisnya tapi belum kick off lah, istilahnya belum opening gitu. Nah, untuk definisi ketiga adalah orang tanpa pekerjaan yang tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak yakin atau berharap menemukan pekerjaan. Jadi biasanya ada nih orang-orang yang dia tuh sedang putus asa dan dia nggak yakin bisa dapat kerja. Nah, itu termasuk juga ke pengangguran terbuka. Dan bukan termasuk orang yang bekerja ya pastinya. Nah, untuk definisi yang keempat adalah orang yang telah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ini seperti mirip yang poin B, tetapi ini konteksnya dia kerja gitu. Jadi ketika dia udah keterima di sebuah perusahaan, nanti kerjanya minggu depan, tapi buat sekarang dia itu termasuk masih pengangguran terbuka. Jadi kalau ada kategori orang tersebut itu ke dalam satu definisi aja, dia udah termasuk pengangguran terbuka. Jadi itulah pengertian pengangguran secara lengkapnya ya teman-teman. Kita lanjut ke bagaimana sih menghitung pengangguran itu sendiri. Nah, di sini ini ada 2 rumus bagaimana kita menentukan atau menghitung tingkat pengangguran dan bagaimana kita menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, untuk tingkat pengangguran sendiri atau utility rate, U-rate ya, persentase, itu adalah jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja. Jadi kan kalau diagram angkatan kerja kan ada pengangguran di sini. Jadi jumlah penganggurannya dibagi angkatan kerja dikali 100%. Nanti itu kita bisa menentukan berapa sih tingkat pengangguran di angkatan kerja yang menganggur gitu. Nah, bagaimana dengan tingkat partisipasi angkatan kerja? Nah, kalau tingkat partisipasi angkatan kerja kita bandingkannya dengan lingkaran yang lebih luarnya lagi, yaitu populasi orang dewasa atau populasi yang usia dewasa yang di atas 15 tahun itu. Nah, nanti untuk mencarinya adalah angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100%. Nah, untuk intinya kalau tingkat pengangguran itu semakin kecil persentasenya justru lebih bagus, lebih baik kan. Tapi kalau tingkat partisipasi harga lebih besar persentasenya justru lebih bagus. Jadi kalau bisa pengangguran itu diperkecil persentasenya dan partisipasi angkatan kerja diperbesar gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, pengangguran itu teman-teman akan selalu ada walaupun ketika kondisi ekonomi suatu negara itu sedang membaik gitu. Jadi itulah yang disebut dengan pengangguran di tingkat alaminya. Jadi tingkat pengangguran normal di mana tingkat pengangguran itu aktual berfluktuasi. Jadi ketika ekonominya sedang baik tuh tetap aja ada pengangguran karena pasti akan ada momen di mana kita tuh mematchkan antara skill kita dengan jenis pekerjaan yang kita mau dapetin. Jadi makanya pasti selalu ada pengangguran walaupun kondisi ekonomi suatu negara itu sedang baik gitu. Nah, selanjutnya adalah jenis pengangguran siklis. Ini adalah penyimpangan pengangguran dari tingkat alaminya dan terkait dengan siklus bisnis. Jadi tingkat penganggurannya itu kadang berada di atas ataupun di bawah tingkat alamiahnya dan selalu berfluktuasi tergantung siklus bisnis gitu. Nah, selanjutnya ada pengangguran friksional dan juga struktural. Apa sih perbedaannya? Jadi, pengangguran friksional itu adalah terjadi ketika pekerja menghabiskan waktu untuk mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan dan selera mereka serta jangka pendek.
Nah, friksional ini adalah orang yang udah mau nyari kerja nih, udah OTW kerja lah istilahnya, tapi dia itu masih mematchkan, masih menimbang-nimbang mana sih pekerjaan yang paling sesuai dengan dia. Nah, ini adalah termasuk pengangguran friksional gitu. Nah, selanjutnya adalah pengangguran struktural. Ini adalah kondisi ketika lebih sedikitnya lapangan pekerjaan daripada pekerjanya, dan biasanya itu dalam jangka panjang. Dan untuk menyelesaikan pengangguran struktural ini agak sulit dan butuh waktu yang lama karena kita harus memperbanyak lapangan kerja karena lebih banyaknya pekerja yang mendaftar untuk bekerja. Jadi itu adalah jenis-jenis pengangguran. Kita lanjut ke slide berikutnya adalah pengaruh kebijakan publik pada pengangguran. Nah, pemerintah ini bisa loh ngambil peran untuk meminimalisir atau menurunkan tingkat pengangguran di suatu negara. Yang pertama adalah untuk menjadi agen tenaga kerja pemerintah nih. Jadi pemerintah itu memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan untuk mempercepat pencocokan pekerja dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah program pelatihan publik. Nah, dengan adanya program ini dengan tujuan untuk memperlengkapi pekerjaan yang dipindahkan dari industri yang menurun dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri yang sedang bertumbuh. Jadi istilahnya kita share skill-skill yang dibutuhkan di suatu perusahaan. Nanti pemerintah bisa mengambil peran dengan program pelatihan publik. Next adalah pemerintah bisa memainkan perannya dalam asuransi pengangguran gitu. Ini adalah program pemerintah untuk melindungi pendapatan pekerja yang menganggur. Jadi kan kadang kita kan pernah dengar ya, orang yang nganggur tuh dikasih gaji, dikasih insentif. Nah, itu pemerintah bisa ngambil peran ini. Tapi dengan adanya asuransi pengangguran atau unemployment insurance atau disingkat UI itu mempunyai dampak yang kurang baik teman-teman, karena dapat meningkatkan pengangguran friksional. Karena pekerja tuh cenderung menunggu pekerjaan yang lebih baik karena dia udah nyaman nih dikasih uang oleh pemerintah. Dia tuh lebih lama untuk memikirkan skill apa sih yang cocok dan mengurangi insentif untuk mengambil pekerjaan sementara karena sudah dibiayai oleh pemerintah itu sendiri. Nah, tapi ada juga keuntungan dari UI ini apa? Yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian pendapatan dari orang yang menganggur dan juga memberikan waktu lebih lama bagi pekerja untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dan meningkatkan produktivitasnya. Jadi ini lebih ke segi SDM-nya teman-temannya, gimana dia menggunakan fasilitas dari asuransi ini untuk kebaikan dia sendiri, ataupun nanti dia jadi malas-malasan juga bisa. Jadi gimana, tergantung si orangnya gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai teori upah efisiensi. Seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya mengenai pengangguran struktural. Jadi pengangguran struktural itu terjadi ketika pekerja itu tidak cukup untuk mencari pekerjaan gitu, untuk berkeliling mencari pekerjaan. Nah, terjadi ketika upah dipertahankan di atas titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, untuk penjelasan mengenai pengangguran struktural, kalian bisa lebih memahami dengan diagram di samping gitu. Nah, ketika ini adalah diagram wage atau gaji terhadap labor atau pekerja ya, pekerja atau labor. Nah, ini adalah kurva supply dan demand-nya. Supply-nya itu adalah sebagai pekerja yang mencari kerja gitu. Jadi sebagai tenaga kerja. Nah, untuk demand-nya adalah lapangan kerjanya. Nah, ketika kurva supply dan demand itu disilangkan, nanti akan terjadi yang namanya titik equilibrium. Ini adalah upah keseimbangannya. Nah, justru pengangguran itu terjadi ketika berada di atas upah keseimbangannya. Jadi kalau kita bisa lihat nih di titik ini dan ini, itu adalah kondisi ketika demand-nya, ketika lapangan kerjaannya itu lebih sedikit daripada supply-nya, daripada orang yang mendaftar kerja. Jadi ketika lapangan kerjanya lebih dikit daripada jumlah tenaga kerja yang ingin melamar, maka akan terjadi yang namanya pengangguran gitu. Nah, nanti bakalan dibahas mengenai penyebab kenapa sih 3 alasan kenapa sih upah pengangguran itu di atas titik equilibrium gitu. Nah, ini adalah penyebabnya. Yang pertama adalah hukum upah minimum. Jadi itu minimal upah dapat
melebihi upah equilibrium untuk pekerja yang kurang terampil untuk berpengalaman sehingga menyebabkan pengangguran struktural gitu. Selanjutnya adalah serikat pekerja. Nah, menyebabkan penurunan tingkat upah bagi tenaga pekerja yang tidak punya serikat buruh sedangkan para buruh yang bergabung serikat akan mendapatkan 20% lebih tinggi dari biasanya. Jadi ada yang namanya serikat pekerja. Jadi itu ketika orang yang tergabung dalam serikat pekerja itu dia itu cenderung upahnya lebih tinggi daripada orang yang tidak masuk ke serikat kerja gitu. Jadi si perusahaan itu uangnya itu habis untuk menambah upah si serikat kerja itu daripada dia nambah orang buat masuk gitu. Jadi dia tuh dapat meningkatkan pengangguran, dia meminimalisir jumlah angkatan kerja yang baru gitu. Selanjutnya adalah upah efisiensi. Nah, ini adalah perusahaan tuh tidak memberikan kesempatan bagi para pencari kerja gitu. Jadi karena mereka tuh menaikkan upah untuk para pekerja yang sudah bergabung. Jadi ada nih perusahaan yang dia tuh fokus buat naikin upah si pekerjanya. Tapi si perusahaan ini punya tujuan loh teman-teman. Jadi nggak yang tujuannya misalkan nih biar meningkatkan kualitas pekerjanya. Jadi ketika gajinya ditambah, harapannya pekerja itu kualitasnya lebih bagus. Kemudian adanya kesehatannya juga ngaruh, nanti lebih baik ketika gajinya juga tinggi. Terus juga ada motivasi kerjanya bakalan meningkat ketika gaji si pegawai itu ditinggikan. Makanya si perusahaan ini memilih strategi untuk menaikkan gaji orang-orang yang sudah bekerja dibandingkan dia mencari orang baru untuk direkrut. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan pengangguran itu semakin meningkat gitu. Malah nanti pengangguran di luarannya lebih banyak dibandingkan orang yang bekerjanya, seperti itu. Jadi segitu aja video kali ini mengenai bab 11 tentang pengangguran. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.